tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, selamat pagi sahabat Sabda Ilahi. Kembali lagi bersama kami di MD YPPI Batu Sumangset. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Di bawah satu tema, Tuhan yang menyatakan diri dalam kuasanya. Demikian firman Tuhan. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, apabila aku mengancungkan tanganku terhadap Mesir dan mengeluarkan orang Israel dari tengah-tengah mereka dalam keningan. Firman ini kita menyelami konteks dekat, yaitu ketika Musa dan Harun diutus memasuki ruang-ruang istana Firaun. Itu membawa berita pembebasan bagi suatu bangsa yang telah lama bergulat dalam belenggu perbudakan. Tuhan menjanjikan bahwa melalui tanda-tandanya yang dahsyat, bukan hanya Israel yang akan melihat kemuliaannya, tetapi bahkan Mesir, bangsa yang keras hati, tinggi hati, dan penuh kuasa, itu akan mengakui bahwa di balik segala peristiwa ada tangan yang tidak terlihat, namun bekerja dengan kuasa yang tak terbantahkan. Nah, sementara dalam konteks jauhnya, yaitu Keluaran ditulis untuk mengingatkan umat Israel yang sedang belajar mengenal Tuhan sebagai Allah yang tidak hanya berbicara, tetapi bertindak. Allah yang menepati janji-janjinya, yaitu Allah yang memperlihatkan kemegahannya melalui peristiwa-peristiwa besar yang menandai awal sebuah bangsa yang dipanggil untuk menjadi miliknya. Kita melihat bahwa secara eksposisi, frasa orang Mesir itu akan mengetahui, yaitu mengandung makna bahwa Tuhan bekerja bukan hanya untuk membebaskan umatnya, tetapi juga menyatakan siapa dirinya kepada bangsa-bangsa. Sedangkan ungkapan yang bahwa mengancungkan tanganku itu adalah bahasa puitis yang menggambarkan tindakan ilahi yang penuh kuasa, yaitu tindakan yang menggoncang sistem-sistem manusia dalam membuka jalan di mana tidak ada jalan. Sementara kata mengeluarkan Israel itu menjadi titik terang bahwa pembebasan bukan sekedar perubahan keadaan, tetapi pernyataan karakter Allah yang setia dan penuh belas kasih. Klimaks dari renungan ini mengajak sahabat Sabda Ilahi memahami bahwa dalam hidup kita, Tuhan sering kali memakai peristiwa-peristiwa yang mengguncang untuk menyatakan tangannya, bahwa melalui badai dan tekanan, melalui jalan yang sempit dan gelap, Ia sedang mengukir pengenalan yang lebih dalam tentang siapa Dia. Nah, saudara berkati Tuhan, dalam makna rohaninya, yaitu ialah bahwa setiap pergumulan dapat menjadi panggung tempat Allah menyatakan dirinya. Sebab Tuhan tidak pernah sekedar hadir sebagai pengamat, tetapi sebagai penguasa yang bekerja, membentuk, memimpin, dan mengeratkan langkah kita menuju kebebasan. Nah, aplikasinya bagi sahabat Sabda Ilahi itu diajak melihat setiap musim hidup, baik damai maupun gelap,
sebagai kesempatan untuk mengenal tangan Tuhan yang bekerja. Percaya bahwa ketika kita merasa terbelenggu oleh keadaan, Tuhan sedang menuntun kita keluar dan membuka diri untuk melihat karyanya dalam hal-hal yang tampak kecil maupun besar, sambil menyatakan diri bahwa hidup kita adalah kesaksian bagi orang-orang di sekitar bahwa Tuhan itu nyata. Akhirnya mari kita menutup renungan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai sahabat sabda ilahi, kami datang dengan hati yang rindu mengenal-Mu lebih dalam. Hari ini kami berkomitmen mempercayai tangan-Mu dalam setiap musim hidup, bersandar pada kuasa-Mu, dan hidup sebagai umat yang menyatakan kemuliaan-Mu. Pimpinlah kami, bebaskanlah kami, dan jadikanlah hidup kami saksi bahwa Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.